Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها الإخوة والأخوات, hampir di setiap zaman selalu ada ucapan-ucapan Nabi, sabda-sabda Nabi yang dilihat oleh kaum muslimin. Maksudnya nubuat, ramalan. 3 atau 4 bulan setelah Nabi wafat, Abu Bakar dan kaum muslimin menyaksikan apa yang disabdakan oleh Nabi saat beliau masih hidup. Apa? Munculnya orang-orang murtad, munculnya nabi-nabi palsu. Ini sudah disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebelum hal tersebut muncul. Abu Bakar wafat 2 tahun kira-kira. Kaum muslimin dipimpin oleh Umar. Umar menyaksikan, bukan menyaksikan lagi, menunggu-nunggu seorang pemuda yang disabdakan oleh Nabi. Nabi belum pernah melihat pemuda ini. Pemuda ini sangat-sangat berbakti kepada ibunya. Setiap kali ada rombongan dari Yaman, dari Qarn, Umar selalu bertanya, adakah di antara kalian yang bernama siapa? Uwais. Umar belum pernah melihat Uwais, Rasul pun juga, tapi Rasulullah berbicara tentang Uwais dan Umar menunggu-nunggu seperti apa Uwais itu. Belum pernah bertemu dengan Nabi, tapi namanya disebut-sebut oleh Nabi. Tentu bukan pemuda sembarangan. Dan bukan cuma itu, ini sekedar contoh betapa sabda-sabda Nabi, ramalan Nabi, nubuat Nabi tidak pernah tidak menjadi kenyataan, selalu menjadi kenyataan. Umar wafat 10 tahun kira-kira. Kaum muslimin dipimpin oleh Utsman. Utsman pun melihat apa yang diramalkan, dinubuatkan, disabdakan oleh Nabi. Bahkan bukan melihat lagi, mengalami sendiri. Oleh karena itu, ketika Utsman di demo, ini demo pertama dalam Islam. Demo pertama dalam Islam menghasilkan apa, Bu? Masih ingat? Demo pertama dalam Islam menghasilkan, hasilnya apa? Terbunuhnya manusia termulia hari itu. Terbunuhnya manusia termulia di umat ini setelah Abu Bakar dan Umar, yaitu Utsman. Nah, ketika para pemberontak ini yang mendemo ini menuntut Utsman supaya mundur, Utsman tidak bergeming. Dan begitulah sunnahnya. Ketika seorang presiden, ketika seorang raja, ketika seorang pemimpin diminta, disuruh mundur oleh rakyatnya, sunnahnya mundur jangan.
Mundur jangan. Jangan. Sunnahnya jangan. Dan Utsman tidak bergeming, tidak mundur sedikit pun. Dan Utsman tahu sebentar lagi akan dibunuh. Utsman tahu dari mana? Dari Nabi SAW. Hanya tidak sorry. Ya. Istilah kita tidak vulgar ya. Wahai Utsman, engkau akan mati dibunuh. Enggak seperti itu. Tapi ada qarinah, ada tanda bahwa engkau akan terfitnah di akhir hidup. Ya, ada kisah di mana detik-detik menjelang beliau terbunuh itu menjelang berbuka puasa. Beliau sedang berpuasa, puasa sunat ya. Apa Senin Kamis, apa Ayyamul Bid, apa puasa Daud, tidak ada keterangan. Nah, di saat para pemberontak ini terkena fitnah. Fitnahnya Abdullah bin Sabah. Panjang kisahnya, yang dari Abdullah bin Sabah ini muncul agama baru dalam Islam, yaitu agama Syiah Rafidah. Dan mereka ini kaum muslimin dari Mesir, dari Syam, dari Yaman, dari Basra yang terkena fitnah. Nah, di saat itulah mungkin setengah jam atau seperempat jam sebelum maghrib ya, sebelum berbuka, beliau terlelap. Utsman terlelap. Dalam terlelapnya itu beliau bermimpi, ya, bermimpi bertemu dengan Nabi. Nabi mengatakan, aku tunggu, ya, aku tunggu kita berbuka bersama, ya. Kita tahu beliau terbunuh pas detik-detik sholat maghrib, azan maghrib, masuk waktu maghrib. Ya, ini beliau tahu karena apa? Sabda Nabi SAW. Utsman wafat, kaum muslimin dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Sama, Ali bin Abi Thalib pun melihat apa yang disabdakan oleh Nabi. Apa? Hudasaul asnan, sufahaul ahlam. Anak-anak muda yang giginya masih kecil-kecil, ya namanya masih belia ya, dan pemahaman mereka tentang Al-Quran buruk sekali, dan ibadah mereka luar biasa. Badannya kurus-kurus karena hampir setiap hari berpuasa, mukanya pucat-pucat karena hampir setiap malam salat malam. Ada tanda sujud di dahinya. Intinya menunjukkan anak-anak muda ini saleh, ahli ibadah. Tapi mereka kilabu ahli nar, mereka adalah anjing-anjing penghuni neraka. Kata siapa? Kata siapa? Kata Nabi SAW. Dan tanpa ragu sedikit pun, Ali bin Abi Thalib menghabisi mereka, membantai mereka. Karena Nabi bersumpah, seandainya aku bertemu dengan mereka, akan aku habisi sebagaimana habisnya kaum Ad dan kaum Samud. Padahal ibadahnya luar biasa. Kenapa? Karena pemahaman mereka terhadap ayat Al-Quran buruk seburuk-buruknya. Saking buruknya mereka memahami, wa man lam yakum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Maka bagi mereka, orang yang sholat, puasa, zakat, haji, tapi sekali minum khamar, kafir. Sekali berjudi, kafir. Apalagi tidak puasa, tidak sholat, bahkan sekali berbohong, kafir. Inilah khawarij, takfiri, mudah sekali mengkafirkan sesama muslim. Dibantai oleh
Ali bin Abi Thalib. Maksud Ali mau menghabisi mereka, tapi tersisa 11 atau 12. Tersisa mereka melarikan diri, dan dari 12 orang inilah sampai hari ini muncul anak cucu mereka secara pemahaman. Hari ini ada nggak, Bu? Anak-anak muda yang mengatakan kafir, kafir. Ya, ada nggak? Ada. Ya, dari dulu, dari zaman tahun 90-an. Soeharto kafir, Amin Rais kafir, ini kafir, kafir. Ya. Dan padahal mereka musyrik. Kalau Donald Trump, Netanyahu kafir, benar apa salah? Salah apa benar? Iya benar, emang kafir kan? Orangnya bukan Islam kan kafir. Lah kalau Soeharto, Amin Rais, Soekarno, ini zahirnya kan muslim, nggak boleh kita bilang kafir. Orang muslim bertingkat-tingkat. Ada yang rajin ibadah, ada yang malas ibadah, ada yang tertinggal sholat berjamaah sekali, sedih sekali. Bahkan tertinggal 1 rakaat sedih sekali, ada. Ada yang terdengar azan cuek saja, masih ngobrol, masih jual beli. Ya, semuanya musyrik. Surga bertingkat-tingkat. Bahkan ada yang masuk surga setelah gosong dulu di neraka. Fahman, sudah menjadi seperti arang, baru diangkat, baru dimasukkan surga. Muslim apa kafir? Muslim. Kalau kafir ya tidak mungkin masuk surga. Nah, begitulah sabda-sabda Nabi selalu disaksikan oleh kaum muslimin sepanjang zaman, termasuk ketika wafatnya Ali bin Abi Thalib, terus termasuk sampai zaman Syekhul Islam, di mana Nabi bersabda, kalian kelak akan diperangi oleh bangsa yang bermata sipit, berwajah bulat seperti tameng, memakai sendal bulu. Ya. Kalau ibu baca sirah, insya Allah ibu faham bangsa apa yang dimaksud oleh Nabi. Nah, pembahasan kita khusus hari ini, khusus sekarang ini, ya. Kita nggak bahas 500 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu. Tadi kan sekitar 1400, 1300, 1200 tahun yang lalu, ya. Pembahasan kita hari ini. Hari ini sedang kita saksikan, dan itu sudah disabdakan oleh Nabi 1400 tahun yang lalu. Apa, Bu? Ibu pulang dari sini ketemu teman, ya, assalamualaikum, ya. Ketemu dengan ibu-ibu juga, tapi nggak kenal, ya. Salam nggak, Bu? Banyak dari kita memberikan salam itu hanya kepada yang dikenal saja. Adapun yang tidak dikenal, mau sama-sama pakai jilbab, mau jelas itu muslim, keluar dari masjid, nggak ada salam. Ketemu di lift, ya di Jakarta ini kan mayoritas muslim. Kalau toh salah ya nggak apa-apa, ya. Karena Nabi mengatakan afsus salam ila man arafta wa man lam ta'rif. Sebarkanlah salam, berikan salam kepada orang yang kalian kenal dan kepada orang yang tidak kalian kenal. Tidak dikenal, ya tentu kita nggak tahu dia muslim apa kafir. Apa Nabi bodoh? Ya tentu tidak. Melihat keumuman. Ya. Ini Jakarta, ini kotanya kaum muslimin, Indonesia negerinya kaum muslimin. Kecuali kita di Tokyo, di Berlin, di Spanyol, di Cina, mungkin. Ya. Ini Indonesia, ini Jakarta, ini negerinya kaum muslimin. Insya Allah setiap kita bertemu dengan seseorang, tidak ada tanda-tanda kekafiran, dia muslim. Kasih salam jangan? Kasih. Tapi jarang dari kita memberikan salam hanya kepada orang yang kita kenal saja. Ini sudah disabdakan oleh Nabi SAW,
bahwa kelak dekatnya hari kiamat, salah satu tandanya banyak ya, puluhan mungkin ratusan. Salah satu tanda dekatnya hari kiamat adalah memberikan salam hanya kepada orang yang kita kenal. Ya, terjadi hari ini. Oleh karena itu kita amalkan sunnah Nabi. Berikanlah salam kepada siapapun. Barangkali ibu masih ingat saat umroh, ya. Atau mungkin di puncak lah, ketika bertemu dengan orang Arab berwajah Arab, ya, padahal pakai celana pendek atau mungkin celana 3/4 ya, pakai kaos, artinya bukan pakai gamis, bukan pakai peci. Tapi walillahilham, kebiasaan mereka ketika bertemu dengan kita kaum muslimin salam, assalamualaikum. Jadi kebiasaan yang sunnah mestinya kita ikuti, ya. Masuk restoran, masuk angkot, masuk lift, ada orang situ, assalamualaikum, sebarkan salam walaupun kita tidak kenal, ya. Ibnu Umar, ya. Ibnu Umar ditemani muridnya masuk pasar. Tentu tidak semua yang di pasar dikenal oleh beliau, Ibnu Umar. Ada yang kenal, ada yang tidak. Tapi setiap kali bertemu dengan orang, mau pembeli, mau pedagang, salam, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Terus berjalan, diikuti oleh muridnya ini, seorang tabi'in, sampai keluar lagi. Tidak ada satupun barang yang dibeli, yang ditawar, nggak ada. Nggak mau beli apa-apa. Heran muridnya ini lalu bertanya, saya lihat engkau tidak membeli apa-apa, tidak menawar apa-apa. Kenapa engkau masuk pasar? Dijawab oleh beliau, aku sengaja masuk pasar untuk mengamalkan sunnah Nabi. Apa? Menyebarkan salam. Inilah para sahabat, luar biasa dalam mengamalkan sunnah Nabi, tidak seperti kita. Kita merasa sudah mengamalkan sunnah, padahal nggak ada apa-apanya dibanding dengan para sahabat. Kita merasa sudah menjadi pengamal sunnah, sampai kita mengotak-otak, dia orang sunnah bukan? Dia udah sunnah bukan? Padahal masih jauh dari sunnah. Udah ngasih stempel, jangan, dia mau bukan orang sunnah. Yang orang sunnah sebelah sini, nah itu orang sunnah. Padahal masih jauh dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Salah satunya kita masih pilih-pilih ketika memberikan salam. Ya, inilah salah satu di antara sekian puluh, mungkin sekian ratus kejadian hari ini yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi Bu? Ibu pernah menghadiri walimah resepsi, gedung megah, mewah, ber-AC, dingin, makanan luar biasa, banyak mewah, yang datang juga pakaiannya bagus-bagus, bermobil, tapi tidak ada kursi satupun. Pernah lihat? Ya. Pernah ngalamin? Ya. Pernah diundang seperti itu? Ya. Lalu makan sambil berdiri karena nggak ada kursi. Ya. Mestinya, ini nasihat Ustadz Yazid, saya masih ingat betul. Nasihat beliau rahimahullah, kalau kalian diundang seperti itu, mungkin berlima, berenam, udah makan dan duduk. Makan dan duduk. Kan insya Allah bersila. Kan ya bersila. Sendal-sendal sepatu mereka kan turun dari mobil mewah, insya Allah bersila.
Ya minimal ya debu-debu dikit, insya Allah tidak najis. Ya, hukum asal benda di muka bumi ini kan tidak najis, al-bara'atul asliyah. Ini nasihat beliau. Udah duduk berempat berlima sambil ngobrol sambil duduk begitu. Jadi yang undang ini malu, ya. Jangan dikira hal ini belum disabdakan oleh Nabi SAW. Ya. Termasuk apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, mungkin sebagian besar kaum muslimin, ketika anaknya umur 11 tahun, ya, maka bikin kue, di atas kue atau di dekatnya ada lilin, ya. Karena umurnya 11 maka lilinnya 11 dinyalain, sudah nyala ditiup lagi, kan kurang kerjaan tuh, ya. Udah nyala ditiup lagi, ya, sambil nyanyi, ya, ya, happy birthday to you, ya, nyanyinya begitu. Jangan dikira ini belum disabdakan oleh Nabi SAW. Ini sudah disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Termasuk hari ini kaum muslimin, bukan kaum muslimin doang, yang muslim, yang kafir, yang laki, yang perempuan, yang tua, yang muda, yang ahli taat, yang ahli maksiat, yang rajin baca Al-Quran, yang kerjaannya berzina, minum khamar, berjudi, berbondong-bondong milih presiden, milih gubernur, milih wali kota, ya. Padahal dulu boro-boro jarang sholat, boro-boro pezina, penjudi, Ibnu Mas'ud nggak ikut-ikutan, Ibnu Abbas, Bilal, Khalid bin Walid nggak diikutkan untuk memilih pemimpin, Abu Bakar, Umar, Utsman, nggak. Terpilihnya Abu Bakar itu oleh belasan orang, nggak sampai 20 orang di Saqifah Bani Sa'idah. Apalagi terpilihnya Umar, hanya 1 orang yang memilih sehingga Umar jadi pemimpin. Utsman 6 orang, 6 dengan beliau berarti 5 orang. Aisyah, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Khalid bin Walid, sahabat-sahabat mulia nggak diikut sertakan. Kenapa? Karena cukup orang-orang yang paling berilmu di situ, ya. Sekarang bukan nggak sholat lagi, malah berzina, minum khamr, pelacur, germo, dipersilahkan untuk memilih pemimpin. Jangan dikira ini belum disabdakan oleh Nabi SAW. Ini sudah disabdakan oleh Nabi SAW. Jam 12 malam, keliling ke jalanan, ya, sambil niup trompet. Ya. Kira-kira waras nggak, Bu? Jam 12 malam. Ya, kalau habis maghrib mungkin ya anak-anak, ini bukan anak-anak lagi. Ya sudah dewasa, ya tua, bahkan kakek, nenek-nenek. Ada yang ikut-ikutan. Jam 12 malam keliling ke jalanan, ke Monas, ke HI, ke Bundaran HI, niup trompet. Ya. Ini perbuatan gila, tidak waras. Sama, ini pun sudah disabdakan oleh Nabi 1400 tahun yang lalu. Masih banyak lagi. Nah, mungkin ibu bertanya, sabda Nabi yang mana? Mana sabda Nabi berbicara tentang lilin, ulang tahun, resepsi tanpa kursi, pemilu, dan seterusnya? Satu sabda Nabi, ya, mencakup semua, mirip-mirip Ummu Yaqub.
Ummu Ya'qub mendengar Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa Allah mengutuk, melaknat wanita-wanita yang menyambung rambut, mencukur alis, mengikir gigi, mentato badan, berpenampilan seperti laki-laki. Seorang wanita bernama Ummu Ya'qub bertanya, mana Allah mengutuk, melaknat dalam Al-Quran? Mana? Saya baca Al-Quran berulang-ulang. Ya, Ummu Ya'qub ini orang Arab, tentu faham bahasa Arab, tahulah minimal ya maksud ayat Al-Quran ya. Bukan berarti ilmu tafsir ya. Saya baca Al-Quran berulang-ulang, saya nggak pernah menemukan ayat Allah mengutuk, melaknat wanita-wanita yang mencukur alis, menyambung rambut, mengikir gigi, mentato badan. Mana itu? Ibnu Mas'ud mengatakan, lau qara'tihi lawajadtihi. Kalau ibu betul-betul baca, berarti baca itu bukan tilawah ya, sekedar ya tanpa memahami maknanya. Kalau ibu betul-betul baca, ibu akan dapati ayat itu. Ayat yang menyatakan bahwa Allah mengutuk, melaknat wanita-wanita yang menyambung rambut, mencukur gigi, mencukur alis, mengikir gigi, mentato badan, dan seterusnya. Mana? Ya. Maka Ibnu Mas'ud membawakan ayat di surat Al-Hasr, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang disabdakan oleh Nabi, taati. Apapun yang dilarang oleh Nabi, jauhi. Ini Nabi yang melarang, yang menyatakan bahwa Allah mengutuk wanita-wanita yang menyambung rambut, mengikir gigi, dan seterusnya. Itu Nabi. Percaya dengan Nabi, kata siapa? Kata Al-Quran. Ya. Termasuk kalau ibu bertanya, mana sabda Nabi yang menyatakan nanti kaum muslimin akan pesta dengan berdiri tanpa kursi, akan ulang tahun, akan menghormat bendera, akan pemilu, dan seterusnya. Sabda Nabi yang dimaksud adalah apa? La tattabi'unna sunnana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Demi Allah, kalian kelak umatku sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta akan mengikuti kelakuan Yahudi dan Nasrani. Itu insya Allah ibu tahu dan harus tahu, yang pertama kali mengadakan acara ulang tahun itu siapa? Siapa? Yahudi dan Nasrani. Ya. Yang menyuruh, mengajarkan untuk berdemokrasi itu siapa? Yahudi dan Nasrani. Siapa yang pertama kali bikin acara apa itu standing party itu? Ya. Ini pertama kali muncul dari mana? Dari Arab? Enggak. Dari India? Enggak. Dari suku aborigin? Enggak. Yahudi dan Nasrani. Ya. Kita semakin yakin bahwa beliau betul-betul Nabi, betul-betul Rasul. Tidak meleset. Jadi apa yang dilakukan, yang menjadi kelakuan Yahudi dan Nasrani, ditiru oleh kaum muslim. Ya. Ada tokoh meninggal, ada presiden meninggal, ada menteri meninggal, benderanya dipelorotin setengah tiang. Ya, ini yang ngajarin siapa? Yahudi dan Nasrani. Ya, nggak ada Islam seperti itu. Islam kalau ada yang meninggal, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ucapkan kepada sahibul musibah, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta
wa kulla syai'in indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Islam sudah punya cara dari Nabi SAW. Ini diajari oleh Yahudi dan Nasrani. Kalau ada tokoh meninggal, benderanya pelorotin setengah tiang. Kita disuruh ganti. Assalamualaikum diganti, selamat pagi, selamat siang. Karena tidak berani mengganti, ya udah, assalamualaikum, nggak apa-apa. Tapi terusi, jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh doang, terusin salam sejahtera, apalagi ya segala nama Santi disebut-sebut ya. Santi mana kosok salam seperti itu ya. Kita sudah punya yang terbaik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapain tambah-tambah tambah-tambah Santi ya. Dan kita mengikuti, terutama tokoh-tokoh kita, pejabat kita, mestinya tunjukkan inilah Islam ya. Barangkali ibu masih ingat ketika Raja Faisal adalah Raja Fahad ya, meninggal itu di PBB seluruh bendera dipelorotin setengah tiang kecuali satu. Bendera apa? Kecuali satu. Bendera mana? Bendera Saudi. Justru Raja Faisal itu Raja Saudi ya. Walillahilham, walaupun cuma satu atau dua atau tiga ya, mudah-mudahan lebih banyak lagi, ada negeri yang mengamalkan sunnah ya. Negeri kita masih jauh, tapi kita tidak boleh berputus asa. Tidak tertutup kemungkinan negeri kita ini akan menjadi negeri sunnah, ahlus sunnah, walaupun hari ini luar biasa bid'ah ya. Kalau ibu sering mengikuti ceramahnya Ustaz Yazid, itu sering sekali beliau mengatakan, insya Allah dakwah sunnah ini dakwah yang dipercaya, akan menyebar. Ya, waktu beliau ngajar di Dewan Dakwah Selasa ba'da zuhur ya, kita yang mendengar ya banyak yang pesimis ya. Segelintir tahun 90-an gitu. Kebanyakan yang belajar anak-anak Libya. Tapi hari ini luar biasa. Hari ini ya, bahkan ketika beliau masih hidup kan sudah luar biasa tersebar. Hari ini lebih luar biasa ya. Maka sekali lagi kita berharap, kita optimis dakwah sunnah akan dipergai di negeri ini. Tidak tertutup kemungkinan. Ketika satu negeri yang dulunya negeri sunnah sekarang menjadi negeri bid'ah, Irak pernah menjadi negeri sunnah, hidup ulama-ulama sunnah seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i juga hadir di situ ya. Sekarang seperti itu ya, tentu kita sedih. Nah, maka tidak tertutup kemungkinan negeri yang hari ini bid'ah akan berubah menjadi negeri sunnah ya. Yang kita bahas ini yang buruk-buruk, yang baik bahwa nanti kaum muslimin akan membantai Yahudi dan Nasrani lari tunggang langgang dari kejaran kaum muslimin, bersembunyi di balik pohon, bersembunyi di balik batu, bahkan pohon-pohon yang dipakai tempat persembunyian Yahudi dan Nasrani itu bisa bicara, ya muslim warai Yahud faktulhu, wahai muslim, ini di belakangku ada Yahudi, bunuhlah, kecuali satu pohon, yaitu pohon warqat. Ini kan yang baik tidak kita bahas.
Yang sedang kita bahas adalah yang buruk. Agar apa? Agar kita terhindar dari keburukan itu. Kalau dengar ini lebih tertarik dengan yang buruk-buruk, banyak bertanya tentang yang buruk-buruk, sementara yang lain banyak bertanya tentang kebaikan. Adapun aku lebih sering bertanya kepada Nabi tentang keburukan. Siapa, Bu? Siapa? Hudzaifah. Hudzaifah terkenal sahabat yang lebih tertarik menanyakan tentang keburukan. Supaya apa? Supaya kami tidak terjatuh dalam keburukan itu. Termasuk keburukan orang-orang munafik, bahkan namanya. Hudzaifah mengantongi nama. Si A munafik, si B munafik, si C munafik, itu mengantongi nama. Dan jelas ini rahasia. Maka Hudzaifah disebut sebagai sirrun Nabi, sahabat rahasia Nabi. Dan tidak boleh Hudzaifah itu memberitahu, saudara-saudara, orang-orang munafik adalah si A, si B, si C. Nggak boleh, karena memang rahasia gitu. Karena memang ada orang-orang munafik di sekitar Nabi, ikut sholat di belakang Nabi, ikut berjihad, ikut makan bareng Nabi, dan beberapa dari mereka kelihatan dari kelakuannya. Yang paling kelihatan siapa, Bu? Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul sangat kelihatan bahwa dia munafik dari kelakuannya. Oleh karena itu, ketika Abdullah bin Ubay bin Salul ini meninggal, Nabi mau sholati. Ketika Nabi mau sholati, jubah Nabi ditarik. Ya Rasul, dia munafik ya Rasul, ditarik. Siapa yang menarik, Bu? Siapa? Umar bin Khattab. Umar, ya. Belakangan Umar heran, ya. Belakangan Umar heran, kok berani-beraninya aku menarik baju Nabi. Heran terhadap dirinya, kok berani gitu. Belum nyolatin, belum sampai Nabi nyolatin, beliau sudah pingsan. Pingsan maksudnya? Beliau sering sekali pingsan, tidak sadarkan diri. Ketika Rasulullah pingsan seperti tidur, berarti Rasulullah sedang menerima wahyu. Rupanya beliau menerima wahyu melarang beliau menyolati orang munafik. La tusalli alaihim wa la taqum ala qabrihi abada. Jangan sekali-kali menyolati mereka, jangan sekali-kali berdiri di atas kubur mereka. Ya. Nah, Umar pernah bertanya kepada Hudzaifah, wahai Hudzaifah, di antara nama-nama orang munafik yang disebut oleh Nabi dan engkau sekarang hafal, adakah nama Umar bin Khattab? Ya. Pertanyaan Umar bin Khattab ini tidak basa-basi. Artinya, begitulah orang soleh, begitulah orang baik. Tidak merasa soleh, tidak merasa baik. Ciri-ciri orang baik, ciri-ciri orang soleh itu tidak merasa, biasa aja. Ya, bahkan melupakan. Justru yang diingat-ingat dosa. Orang-orang soleh itu begitu. Ya. Malam nggak bisa tidur, keingetan tadi di bus nginjek kaki orang. Ini ciri-ciri orang soleh, ya. Merasa salah, merasa dosa. Sementara dia lupa sholat subuh berjamaah, qobliyah subuh khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia seisinya.
Habis itu dia sholat duha, habis itu baca Al-Quran, habis itu dia sholat, kok lupa dia. Yang diingat, dia nggak sengaja nginjak kaki orang, orangnya marah misalnya, dia sampai nggak bisa tidur, sampai jadi kemalaman tidurnya. Itu ciri-ciri orang soleh, ya. Jadi ibadah ibu, sodakoh ibu, baca Al-Quran udah lupakan. Ingat-ingatlah berapa kali ibu menyakiti hati suami, itu diingat-ingat. Tadi suami marah apa enggak ya? Tadi saya ngomong begini, suami marah apa enggak ya? Itu diingat-ingat. Justru kebaikan lupakan. Ya, kita lanjut. Ayyata'allamal ilma indal asagir. Ini salah satu yang disabdakan oleh Nabi 1400 tahun yang lalu, sedang kita saksikan hari ini. Apa? Belajar ilmu agama kepada orang yang tidak tahu apa-apa. Mana sunnah, mana bid'ah, dia nggak tahu. Gitu. Mana hak, mana batil, dia nggak tahu. Ya, apalagi kaidah ilmu tafsir, kaidah hadis, jauh. Membedakan mana sunnah, mana bid'ah aja nggak tahu. Bahkan hukum asal ibadah adalah haram, kaget dia, nggak tahu. Ya, itu kan pelajaran dasar awal. Al aslu fil ibadati litahrim. Hukum asal dari sebuah peribadatan adalah haram. Dia nggak tahu. Ya, nggak tahu seperti itu. Oh, berbondong-bondong kaum muslimin belajar sama dia, sedang kita saksikan. Ya, kenapa berbondong-bondong? Karena lucu, karena seru, gitu ya, karena menarik. Ketika dia datang, bukan cuman desa sebelah, tapi kecamatan, tetangga kecamatan, bahkan tetangga kabupaten ikut hadir. Padahal isinya ya seperti itu. Tidak pantas disebut sebagai ceramah agama, lucu, seru, bahkan sebagian bawa ceramah nih, judulnya ceramah agama, bawa perlengkapan musik, ya ada. Oh, ceramah mungkin 10 menit ya, musik, yang dinyanyikan salawat. Pantaskah salawat, doa, pujian-pujian kepada Allah dinyanyikan? Pantaskah? Tidak pantas. Yang ibadah sambil nyanyi itu siapa? Yahudi dan Nasrani. Nasrani terutama ya. Yang ibadah sambil nyanyi itu Nasrani. Nggak ada Islam ibadah sambil nyanyi. Ya, salawat, pujian-pujian kepada Allah dengan dinyanyikan, ada musiknya. Ya, Allah hanya mengizinkan satu, itu pun bukan nyanyi ya, memperindah suara, memperindah nada, itu cuma satu yang boleh. Apa? Masa nggak tahu sih? Kapan ibu boleh memperindah suara, memperindah nada? Kapan? Boleh, ada satu. Apa? Baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Kan ibu kalau baca Al-Quran tidak seperti baca koran, baca majalah, ya, tanpa nada, tanpa lagu. Kan ada panjang, ada pendek, ada idgham, ya, ada iqlab, dalam rangka supaya indah, didengarnya enak, gitu. Cuman satu, baca Al-Quran. Adapun sholawat, zikir, memuji-muji Allah tidak boleh. Tidak ada dalam Islam beribadah sambil nyanyi.
Sekali lagi, itu ibadahnya orang di gereja, di masjid tidak pantas, tapi hari ini luar biasa. Dan di mana-mana itu, terutama di negeri kita ini. Ya. Maka jangan ada seperti itu. Sekali, hanya satu yang boleh membaca Al-Quran, maka di luar itu nggak usah. Termasuk jadi imam. Termasuk jadi imam. Ketika menjadi imam itu ada bacaan Al-Quran, nah, perindah. Ketika tidak baca Al-Quran tapi ada suaranya, jangan diperindah. Yang diperindah itu baca Al-Quran. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Yang indah lah, lebih indah dari itu, lebih bagus, lebih bagus. Ya. Waladdallin, diperindah. Ya. Adapun yang tidak baca Al-Quran, nggak usah diperindah. Ya. Sami'allahu liman hamidah. Ya. Nggak perlu. Allahu Akbar. Perlu? Nggak perlu. Itu bukan baca Al-Quran. Biasa saja. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Antum barangkali pernah diimami Ustaz Hakim, Ustaz Yazid, ya, nggak ada nada. Syekh Ali Hasan jarang ya. Syekh Musa Nasr kalau kemarin sering jadi imam, nggak ada nada. Untuk takbir Sami Allah liman hamidah nggak ada nada. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, banyak dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Diindah-indahkan. Itu hanya boleh ketika baca Al-Quran. Adapun salam mudah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak perlu. Yang disunahkan memperindah irama bacaan cuman baca Al-Quran. Ya. Satu lagi. Ini yang kita saksikan beberapa puluh tahun terakhir ini sampai hari ini. Nisa'un kasiyatun ariyatun mumilatun. Ya. Adanya wanita-wanita yang berjalan melenggak-lenggok, berpakaian tapi telanjang, rambutnya seperti punuk unta. Ya. Insya Allah di zaman Nabi belum ada wanita ini. Ya, bahkan Nabi mengatakan ma ra'aituhuma, belum ada sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, bahkan sampai zaman Syekhul Islam, bahkan sampai ya mungkin 500 tahun yang lalu, 400 tahun yang lalu, sepertinya belum ada. Ya, muncul kira-kira 200 tahun, 100 tahun belakangan ini. Wanita-wanita yang berjalan, jadi ditonton karena dia berjalan saja, dan jalannya melenggak-lenggok luar biasa. Ya, kalau dia berjalan biasa di rumah, dari kamar mandi ke dapur misalnya, ya biasa aja, nggak seperti itu. Begitu di panggung itu dia melenggak-lenggok. Ya, berpakaian, nggak telanjang bulat, tapi telanjang, artinya tidak sempurna. Berpakaian masih terlihat lehernya, rambutnya, bahkan pahanya, bahkan setengah dadanya. Itu padahal wanita berjalan melenggak-lenggok, persis seperti yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ini disandingkan dengan seorang pemimpin yang bengis, kejam,
istilah kita diktator ya, yang cambuknya tidak diistilahkan dalam bahasa Arab, cambuknya tidak pernah lepas dari punggungnya. Ya. Ya, saya kira masih banyak. Insya Allah kita lanjut di kesempatan berikutnya. Ada pertanyaan, silakan. Mungkin satu lagi, Luka bin Luka. Ya, Luka bin Luka. Luka bin Luka ini jelas belum ada di zaman Nabi. Hari ini banyak. Artinya bodoh, tidak berpendidikan, tidak punya keahlian apa-apa. Bukan dokter, bukan insinyur, bukan ahli mesin, nggak punya keahlian apa-apa. Bahkan mungkin keahlian sederhana, pasang listrik, gali sumur, dia nggak bisa. Dan bodoh dia. Tapi kekayaannya luar biasa. Bukan korupsi ya, bukan karena korupsi. Kekayaannya luar biasa. Miliaran, mungkin triliunan. Ya. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak pantas untuk dijadikan sarana cari uang. Apa? Lucu. Atau suaranya bagus. Ya. Suaranya bagus. Ini kan jelas 500 tahun yang lalu, 600 tahun yang lalu, 700 tahun yang lalu belum kita saksikan. Hari ini sedang kita saksikan. Ya. Bahkan para dokter, para insinyur, ahli mesin, ahli komputer kalah dengan harta dia. Miliaran hartanya. Modalnya lucu atau suaranya bagus. Ini diistilahkan oleh Nabi Luka bin Luka. Ya. Orang bodoh, anaknya orang bodoh, nggak tahu apa-apa. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan?